Allah menciptakan kita? Kenapa Allah menciptakan binatang itu 4 kaki, sedangkan manusia itu 2 kaki? Kenapa Allah menciptakan binatang itu merayap atau melatah, ya kan? Sedangkan manusia itu berdiri, teman-teman. Kenapa Allah menciptakan demikian? Ini mau menunjukkan kepada orang semua, teman-teman, bahwa binatang itu, mereka itu hidup hanya berbentuk atau bersifat horizontal. Jadi cuma begini dorong hidup. Jadi horizontal, ya. Sedangkan manusia itu dia harus hidup vertikal, teman-teman. Jadi dari atas ke bawah. Beda dengan manusia, dengan binatang. Binatang itu cuma hidup horizontal. Ya, binatang itu mau dia binatang apapun, mau orang mulia itu binatang singa, binatang beruang badak, gajah, binatang yang mungkin menyeramkan, begitu memiliki kekuatan yang hebat, yang kuat dan lain sebagainya, mereka itu tetap cuma binatang yang diciptakan oleh Allah. Mereka diciptakan merayap, mereka diciptakan melatah, teman-teman. Ya, artinya dorang tidak bisa hidup secara vertikal. Dorang itu selama mereka hidup, dong cuma hidup horizontal. Karena apa, teman-teman? Binatang itu dong hidup cuma mencari makan. Dorang hidup untuk apa? Hidup untuk makan. Makan untuk apa? Bertahan hidup. Ya, cuma 2 insting yang ada pada binatang. Hidup untuk makan, hidup untuk seks. Ya. Binatang perlu melakukan seks supaya apa? Dia bisa menjaga DP keturunan. Ya, dari zaman ke zaman supaya tuh binatang itu tetap ada. Ya. Dorang hanya makan untuk bertahan. Cuma itu yang dilakukan oleh binatang. Jadi dorang hanya mengejar atau mencari hal-hal yang bersifat materi. Tapi orang manusia enggak, teman-teman. Orang diciptakan oleh Allah itu harus hidup vertikal. Kenapa orang harus hidup vertikal? Seperti apa itu hidup vertikal? Orang hidup vertikal, teman-teman, karena orang manusia pada waktu diciptakan oleh Allah bukan hanya hidup untuk materi saja. Orang hidup bukan untuk memuaskan orang segala keinginan-keinginan duniawi yang ada pada diri. Karena itu Tuhan Yesus bilang begini kan, manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dalam artian manusia hidup bukan dari materi saja, teman-teman. Manusia hidup bukan dari makan saja, dari pakaian saja. Manusia hidup bukan dari kekayaan saja, motor, mobil, rumah saja. Manusia tidak hidup untuk itu, teman-teman. Ya. Itu bukan tujuan hidup manusia, teman-teman. Ketika Yesus bilang bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, Yesus tahu bahwa manusia butuh makan. Yesus tahu bahwa orang manusia butuh pakaian. Tetapi semua ini yang kelihatan, yang bersifat fana, yang bersifat sementara, yang suatu waktu bisa hilang, yang suatu waktu bisa binasa, yang suatu waktu itu bisa rusak dan lain sebagainya, itu tidak pernah menjadi sebuah tujuan hidup bagi orang manusia. Ya. Hanya manusia, teman-teman, yang diciptakan itu hidup vertikal. Karena apa, teman-teman? Ketika manusia diciptakan bisa hidup vertikal, artinya manusia memiliki satu arah kehidupan. Jadi dari bawah, yaitu bumi, dari bawah itu bumi, untuk bagaimana orang mengarah ke atas, mendekatkan diri pada apa yang disebut dengan sorga. Karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa berharap kepada Allah. Manusia satu-satunya makhluk yang bisa berdoa kepada Allah. Manusia satu-satunya makhluk yang bisa memungkinkan dia menikmati kekekalan atau menikmati sebuah keselamatan hidup yang kekal di dalam sorga. Cuman manusia, binatang tidak bisa seperti itu, teman-teman. Pernah lihat binatang berdoa? Sekalipun ada gaya berdoa, orang tidak berdoa, teman-teman. Cuman manusia yang bisa melakukan hal itu. Karena hanya manusia yang memiliki potensi untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Nah, teman-teman yang dikasihi bahkan diberkati Tuhan, pada waktu orang bisa melihat ini Allah menciptakan manusia, orang bisa melihat bahwa Allah di dalam menciptakan segala sesuatu, dia melakukan itu berdasarkan waktu. Dia berdasarkan waktu artinya begini. Dari situ orang bisa melihat kalau penciptaan itu secara kronologis di dalam kitab Kejadian pasal 1, di kitab Kejadian pasal 1 itu ayat 1 dan seterusnya, orang bisa melihat di situ bahwa ternyata orang manusia itu diciptakan di hari ke-6 atau manusia diciptakan di hari yang paling terakhir. Kalau memang manusia itu penting dan
Manusia itu kan orang selalu tahu bahwa orang manusia itu istimewa, lebih istimewa dari segala ciptaan yang lain. Lalu kenapa Allah menciptakan manusia itu pada hari yang terakhir begitu? Orang tahu tuh apa hari pertama Allah ciptakan? Masih ingat? Hari pertama yang Allah ciptakan, terang. Kang. Hari kedua, cakrawala. Hari ketiga, tumbuh-tumbuhan, toh, daratan, dan lautan. Itu Kang. Keempat, benda-benda penerang, Kang. Matahari, bulan, bintang. Benda-benda penerang. Hari kelima apa teman-teman? Hewan. Hari keenam, manusia. Apa artinya ini teman-teman? Kenapa manusia yang dianggap sebagai ciptaan yang paling istimewa, yang paling penting, lalu diciptakan di hari yang terakhir? Ya. Apa maksudnya atau apa tujuan dari hal ini? Kalau orang manusia seringkali bikin sesuatu tanpa tujuan. Tapi Allah, ya, sejak semula dalam ketetapan, di dalam kehendaknya, apapun yang Allah lakukan, semua punya tujuan. Begitu. Tapi pertanyaannya, apa tujuan Allah? Sehingga menciptakan manusia yang paling terakhir, bukan di yang pertama. Sebenarnya kalau paling pertama, ciptanya yang paling penting, setidaknya paling pertama. Toh, sama yang orang pahami secara umum. Kalau orang bicara secara umum, ya tentunya tuh paling pertama tuh paling penting. Ya, kalau urutan terakhir ya tentunya nak terlalu penting dan lain sebagainya. Ranking pun seperti itu, juara satu yang paling penting toh. Bukan ranking terakhir yang paling penting. Orang antri saja seperti itu. Kalau orang antri selama bertunggu belum dapat, tiba-tiba ada orang masuk, tiba-tiba langsung masuk antrian pertama, orang bertanya, siapa ini? Siapa dia boleh seperti itu? Oh, orang dalang, oh orang penting, pejabat anak dan lain sebagainya. Biasanya yang terpenting itu di pertama, ya kan? Dan yang nak penting itu di terakhir. Lalu apakah demikian? Begitu juga dengan manusia? Ternyata nak seperti itu teman-teman. Jadi penciptaan itu sebaliknya, berbeda teman-teman. Dalam artian justru kalau orang melihat penciptaan, yang paling terakhirlah yang paling penting. Kenapa yang paling terakhir itu paling penting? Teman-teman. Karena apa teman-teman? Ini semua ya dari 1 sampai 5 ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Kalau demikian, manusia memang harus paling terakhir diciptakan. Ya. Karena manusia yang paling penting, manusia harus paling terakhir. Ya kan? Tuh ini dulu mesti backing semua, Allah so backing ini, Allah backing ini, Allah backing ini, Allah backing ini, Allah backing ini. Supaya semua ini so ada, ketika manusia muncul, ketika manusia diciptakan, manusia so tersedia ini semua. Manusia so bisa menikmati ini semua teman-teman. Karena apa? Karena segala sesuatu itu diciptakan untuk manusia. Jadi itu makna kenapa manusia diciptakan paling terakhir. Karena manusia yang paling penting, maka semua diciptakan dulu supaya pada waktu hadir manusia nak kosong. Manusia tidak berkekurangan, semua so ada, so tinggal mau nikmati, orang mau makan dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Allah. Begitupun pada waktu Allah menciptakan manusia, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan ini, Allah katakan baik adanya. Oh, baik adanya. Ini Tuhan bilang baik adanya. Ini juga Allah katakan baik adanya. Hari keempat Allah katakan baik adanya. Coba baca Alkitab di kitab Kejadian. Hari kelima Allah katakan baik adanya. Tapi pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah katakan lain. Dikatakan sungguh amat baik. Jadi kata baik dan kata sungguh amat baik. Kata baik dengan kata sangat baik itu memiliki satu jarak yang sangat jauh teman-teman. Sama yang di sekolah kalau ada raport, orang lihat cuma tulis baik, kong lihat yang sangat baik, ada di perbedaan. Mungkin baik itu B, toh. Kalau yang sangat baik itu A atau mungkin A+. Jadi ada satu jarak yang sangat jauh teman-teman kalau orang bicara tentang baik dan sangat baik. Kenapa? Itu untuk menunjukkan bahwa manusia memang adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan Allah sangat sempurna. Ya. Manusia satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah paling bijaksana. Manusia diciptakan oleh Allah untuk memungkinkan manusia itu bisa menghadap Allah.
membangun persekutuan sama-sama dengan Allah. Karena itu Allah katakan manusia itu sungguh amat baik. Itu alasan kenapa Allah menciptakan demikian, teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman, menjadi satu hal yang sangat penting untuk kembali orang memikirkan tentang tema ini. Ya, tujuan manusia diciptakan. Ya kan? Apa sih manusia itu sehingga Allah ciptakan? Mengapa Allah menciptakan manusia? Untuk apa Allah menciptakan manusia? Ini sebenarnya harus menjadi sebuah pertanyaan bagi orang percaya. Ya. Maka orang bisa melihat ini dalam artian bahwa segala sesuatu diciptakan oleh manusia, diciptakan untuk manusia, tetapi manusia sendiri diciptakan untuk Allah. Ya. Jadi manusia nak diciptakan untuk segala sesuatu. Manusia nak diciptakan untuk diri sendiri, tapi manusia diciptakan untuk Allah. Di sini sangat jelas kita melihat tentang satu sumber di mana segala sesuatu itu bersumber pada Allah. Jadi segala sesuatu bersumber pada Allah. Allah ini ada pada suatu tempat yang paling tinggi, teman-teman. Jadi Allah itu tempat yang paling tinggi. Dari tempat yang paling tinggi, di sini Allah menciptakan segala sesuatu di tempat yang paling bawah, teman-teman. Segala sesuatu. Sesuatu ini di tempat yang paling bawah. Lalu manusia di mana? Manusia, apakah manusia di segala sesuatu sini? Tidak, teman-teman. Manusia ada di tengah. Di sini manusia, teman-teman. Manusia ada di tengah. Kenapa? Karena itu yang saya katakan tadi, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu untuk manusia, dan manusia diciptakan oleh Allah untuk Allah sendiri. Jadi ujung-ujungnya kembali kepada Allah. Dari Allah untuk Allah, begitu. Karena itu Paulus bilang begini kan di Roma 11 ayat yang ke-36, sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi semua dari Tuhan, gitu. Penciptaan dan lain sebagainya semuanya dari Tuhan. Maka semua ini orang ataupun pada waktu orang akan memaknai ini segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, itu semua untuk Tuhan. Teman-teman, ini sangat penting sebenarnya untuk orang pahami. Ini sebuah rumusan atau sebuah urutan ini orang perlu memahami, di mana secara hakikat ya manusia itu dia lebih tinggi, ya kan? Karena di tengah toh manusia lebih tinggi daripada segala sesuatu. Dan pada saat yang sama manusia lebih rendah daripada Allah. Ya. Jadi itu secara hakikat manusia lebih tinggi daripada segala sesuatu ciptaan yang lain, tapi manusia lebih rendah daripada Allah. Karena Allah tetap ada di tempat yang paling tinggi. Kenapa ini sangat penting orang pahami, teman-teman? Kalau orang pahami tentang rumusan ini atau urutan ini, teman-teman, maka tidak ada satupun dari orang yang akan menyimpang dari hidupnya dari kebenaran. Tidak ada satupun dari orang yang menjadikan segala sesuatu di mana di posisi ini segala sesuatu ini lebih rendah daripada manusia, orang jadikan sebagai tujuan hidup. Kalau orang tahu di perumusan ini, gitu. Kalau orang bisa maknai ini, maka ini segala sesuatu toh yang kelihatan orang kekayaan, ke benda dan lain sebagainya, ini akan pernah jadi tujuan hidup, begitu. Dan sebenarnya faktanya ini segala sesuatu di masa kini menjadi tujuan hidup, teman-teman, oleh semua manusia. Ketika manusia mulai hidup dalam pekerjaan, mulai bergaul dan lain sebagainya, manusia mulai mengejar ini semua, teman-teman. Ya, mengejar kekayaan, kekuasaan, popularitas. Siapa nih mau di sini terkenal, top, orang puji dan lain sebagainya. Siapa di sini yang mau kaya? Semua suka kaya, semua ingin dipuji dan lain sebagainya. Ini yang dikejar oleh manusia, teman-teman. Lalu kapan manusia mencari Allah? Pada waktu manusia mencari Allah, di saat itulah manusia hanya berdoa. Manusia berdoa kepada Allah ketika dia mengalami kesusahan secara ekonomi, dia berdoa kepada Allah supaya Allah memberkati dia dan memulihkan ekonomi yang dia miliki. Jadi dia berdoa untuk Allah, untuk apa? Untuk bisa menikmati ini. Ini yang dilakukan manusia, kesalahan manusia. Ya. Menjadikan tujuan, menjadikan segala sesuatu, alam, hal-hal yang kelihatan sebagai tujuan, dan pada akhirnya manusia memperalat agama. Manusia mulai memperalat Allah, teman-teman. Ya. Karena Allah bukan lagi tujuan. Allah hanya tempat di mana orang mengeluh, meminta berkat.
Karena ini menjadi satu hal yang sangat menyedihkan ketika banyak sekali gereja yang berkembang di masa kini, termasuk yang ada di Manado, gereja-gereja yang beraliran gereja kemakmuran, ya, gereja kesuksesan. Ya, sangat miris teman-teman dalam kehidupan bergereja, di mana banyak sekali orang Kristen hanya mengejar kekayaan, mengejar kesehatan dan lain sebagainya. Ya. Ini gereja-gereja yang menawarkan sebuah anugerah murahan bagi orang percaya, di mana banyak sekali hamba-hamba Tuhan hanya mengatakan, cukup dengan percaya Yesus, hidupmu akan diberkati. Cukup dengan percaya Yesus, hidupmu akan baik-baik saja. Ini anugerah murahan teman-teman. Jadi orang kalau jadi Kristen, dia hidup tidak mau sakit-sakit. Hidup kalau seorang Kristen, dia hidup itu selalu kaya raya dan lain sebagainya. Jadi orang-orang gereja gerakan kemakmuran ini teman-teman, orang memahami kalau ada orang Kristen yang sakit, ada orang Kristen yang kemudian mengalami kesusahan, miskin dan lain sebagainya, berarti iman mereka lemah. Nah seperti itu teman-teman. Maka gereja orang, gereja Gemim atau khususnya gereja Reform mengajarkan tentang teologi salib. Bahwa justru di dalam penderitaanlah orang bisa menikmati kemuliaan Kristus teman-teman. Ini tantangan terbesar gereja kita masa kini. Ketika banyak sekali orang hanya hidup untuk segala sesuatu. Dan mulai senantiasa memanfaatkan Allah. Ya. Jadi Allah tidak lagi menjadi sebuah tujuan hidup di dalam kehidupan. Apakah benar ini orang bertujuan hidup sebagai anak-anak muda teman-teman? Ya. Orang harus memiliki tujuan hidup yang jelas, bukan nanti orang tua. Bukan nanti orang berkeluarga baru orang punya tujuan hidup. Tidak bisa seperti itu. Tujuan hidup itu harus ditetapkan sejak dini. Sejak masih muda, orang harus memiliki tujuan hidup. Dan di dalam katekismus kecil Westminster, dia mengawali katekismus itu dengan sebuah pertanyaan yang luar biasa teman-teman. Apa tujuan manusia diciptakan oleh Allah? Jawabannya sederhana. Jawabannya manusia diciptakan oleh Allah untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Itu jawabannya. Jadi untuk menikmati Allah, orang tujuan diciptakan. Bagaimana orang menikmati Allah? Ini pertanyaan. Karena kalau bicara menikmati kekayaan gampang. Orang dapat doi 100.000 dari orang tua, gampang orang mau menikmati. Tinggal beli apa yang orang inginkan. Mau beli Ace kek, mau jalan ke mall kek, mau pergi dengan Paitua dan lain sebagainya. Gampang orang mau menikmati. Orang menikmati pasangan gampang. Bukan cuma mau agak harga DP kecantikan atau DP kegantengan, nikmati. Gas dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kalau orang bicara tentang menikmati Allah? Dalam artian teman-teman, bagaimana orang menyatakan orang kebutuhan hidup sehari-hari? Apakah di dalam kebutuhan itu Allah yang menjadi prioritas atau hal-hal yang lain? Apakah kebenaran firman Tuhan yang menjadi hal yang utama atau hal-hal yang lain? Tapi sekarang orang-orang sekarang bukan cuma remaja, pembina remaja, orang tua, ya kan? Menjadikan kebutuhan hidup, menjadikan tujuan hidup mereka yaitu hal-hal yang bersifat sementara. Misalnya kekayaan. Berapa besar orang tua dong bekerja keras nak masuk ibadah, nak berdoa dan lain sebagainya untuk apa? Pulang pagi dan sebagainya supaya bisa mendapatkan uang, supaya bisa mengumpulkan kekayaan, supaya orang saja di kedepannya bisa memiliki masa depan yang baik, supaya orang keluarga bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang tua, ya kan? Menjadikan uang, kekayaan itu dalam ketika orang bekerja menjadi hal yang utama, hal yang prioritas. Dan sebenarnya ini sangat-sangat salah teman-teman. Begitu banyak sekali orang yang kemudian mengejar kekayaan, tetapi pada waktu mereka menikmati kekayaan, hati mereka tetap kosong. Ya. Orang bisa melihat abad pertama, abad pertengahan teman-teman, kita mohon bersabar. Abad pertama dan sampai abad pertengahan itu teman-teman, ketika orang melihat ada banyak sekali orang, ya, ada seorang, ini fakta teman-teman, ada seorang yang sangat kaya raya teman-teman. Pokoknya DP kekayaan itu sudah tahu dia mau taruh di mana teman-teman. Ya, di setiap negara ada DP pabrik. Ya. Sehingga dia itu setiap bulan itu menghasilkan berapa miliar dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, dia itu mengalami sebuah kekosongan. Dia nak puas dengan kekayaan yang dia miliki. Sehingga dia mencari satu cara bagaimana dia bisa menikmati itu, dia bisa senantiasa mengisi kekosongan hati yang ada di dalam dirinya. Maka ada sebuah saran yang disampaikan kepadanya agar supaya dia boleh naik kapal berkeliling dunia. Dan dia melakukan itu.
Dia keliling dunia, bahkan setiap negara yang dia singgahi, dia bentuk sebuah pabrik yang baru. Jadi semakin hari semakin kaya. Tapi setelah dia mengelilingi dunia, teman-teman, ketika dia balik ke Amerika, ke New York, teman-teman, ketika sampai di New York, dia tidak bisa mengisi kekosongan hatinya. Dia tidak bisa mengisi kekosongan hatinya, sehingga ketika dia turun di pelabuhan, belum sampai rumah, dia ambil pistol, tembak diri sendiri. Pada akhirnya dia bunuh diri. Siapa yang bunuh diri itu? Apakah orang miskin? Tidak. Orang yang sangat kaya raya. Karena apa? Sekalipun dia kaya, dia tidak bisa mengisi kekosongan di dalam hatinya. Karena kekayaan bukan tujuan, gitu. Sama dengan Yudas, kan? Orientasi pelayanan itu tentang uang. Jasa apa-apa uang. Itu yang Yudas lakukan. Ya, Yudas mulai menimbang mana yang lebih penting di dalam pelayanan, Yesus atau uang. Pada akhirnya orang tahu Yudas pilih uang daripada Yesus. Waktu Yudas menjual Yesus, bukan cuma Yesus yang dijual, tapi dia diri sendiri dia jual. Karena waktu itu teman-teman, ketika dia menjual Yesus, pada saat yang sama dia terpisah dari anugerah Allah. Ya, Roh Tuhan tidak lagi bekerja di dalam dirinya sehingga dia memilih untuk bunuh diri. Bukan seperti Petrus yang bertobat. Karena apa? Karena orientasi hidup, tujuan hidupnya untuk uang, bukan tentang Allah. Sehingga dia gagal, teman-teman. Sehingga kekayaan uang di masa kini ataupun nanti ketika teman-teman dewasa punya keluarga, itu tidak penting. Itu hanya kebutuhan yang paling bawah, teman-teman. Yang paling tidak penting di dalam topik kehidupan. Lalu apa yang menjadi orang tujuan hidup? Apalagi anak-anak muda. Apa yang orang kejar, teman-teman? Nah, mungkin orang mengejar apa? Bicara biasanya cantikan mungkin toh, sampai rata-rata cewek-cewek perawatan dan lain sebagainya. Kegantengan dan lain sebagainya. Bukan itu tujuan, teman-teman. Bukan menjadi cantik, bukan menjadi ganteng. Orang tahu itu artis di abad pertengahan itu Marilyn Monroe. Marilyn Monroe itu artis yang bilang cewek paling cantik di dunia. Orang tahu bagaimana kisah hidupnya, teman-teman. Dia dibilang orang paling cantik, tapi pada akhirnya dia bunuh diri. Karena itu bukan tujuan. Dia so cantik sekali, dia merasa ada yang kurang di dalam diri. Dan dia tidak pernah menemukan itu kekurangan itu, sehingga pada akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Banyak sekali anak-anak muda di masa kini ketika orang berusaha mengejar kecantikan, mengejar uang, pada akhirnya kalau perempuan mereka menjual diri. Ya, laki-laki mencuri dan lain sebagainya, teman-teman. Orang bisa lihat kalau ke Manado, teman-teman. Orang mulai itu cewek-cewek luar biasa cantik. Tapi itu hasil dari jual diri dan lain sebagainya. Sebagian, tak semua. Karena itu bukan tujuan hidup, teman-teman. Maka apa yang menjadi tujuan hidup? Mungkin orang berpikir ya sebagai manusia, orang bertujuan hidup mau cari umur panjang supaya orang bisa hidup sampai tua, orang bisa melewati siklus kehidupan di mana orang akan bekerja, menikah, menjadi tua dan lain sebagainya. Sehingga orang membutuhkan umur panjang. Umur panjang memang hal yang baik di dalam orang kehidupan. Tetapi jangan dulu cepat-cepat meminta umur panjang kalau orang tidak bisa memperbaiki orang kehidupan. Raja Hizkia sebelum dia mengalami sakit yang luar biasa sehingga hampir mati, dia berdoa kepada Allah supaya memperpanjang hidupnya, memberikan dia kesembuhan. Dan Allah menepati janji itu, teman-teman. Dia menjawab doa Raja Hizkia sehingga umur Hizkia itu ditambahkan 15 tahun lagi untuk hidup. Tapi sangat disayangkan ketika dia diberikan umur panjang, hidupnya itu dipakai untuk dosa. Sehingga sia-sia di umur panjang. Jadi nak guna orang umur panjang kalau kehidupan orang habis dengan dosa. Pada akhirnya membuat orang bukan menuju sorga tapi menuju neraka. Karena itu menjadi penting apa yang orang belajar juga dari Raja Salomo yang gampang-gampang toh. Ketika dia sebagai pemuda, dia menjadi seorang raja menggantikan Raja Daud toh, dia papa, dia nak minta semua Pak Allah. Dia nak minta banyak hal kok. Padahal Allah bilang nggak mau minta apapun tak kasih. Mau meminta kekayaan, tak kasih. Meminta kehormatan, tak kasih. Meminta menang perang, tak kasih. Umur panjang, tak kasih. Allah berjanji akan mengasihi itu, teman-teman. Tapi Salomo nak minta itu di usia dia masih muda ketika menjadi raja. Tapi dia cuma minta hikmat, hati yang bijaksana untuk menilai, menimbang mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena Salomo tahu di masa mudanya itu, teman-teman, dia adalah orang yang tidak berpengalaman, orang yang tidak berpengetahuan. Sehingga dia membutuhkan hikmat. Maka dengan hikmat, teman-teman, dia mampu memimpin bangsa Israel. Ya. Dengan hikmat yang Allah berikan, Allah janji pada dia akan mengasihi hal-hal yang lain. Sehingga waktu itu Raja Salomo dikenal sebagai raja yang paling berkuasa. Ya.
puncak kehebatan Israel pada waktu itu ada di masa Raja Salomo. Sampai semua raja, semua negara, bangsa dimanapun orang, semua datang pas Salomo. Bawa kekayaan, mau dengar Salomo pe hikmat dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang luar biasa, teman-teman. Ketika dia berhadapan dengan orang anak muda, bisakah orang melakukan hal yang sama dengan Salomo? Meminta hikmat? No. Biasanya orang meminta hal-hal yang bersifat materi saja. Padahal dengan meminta hikmat, teman-teman, orang bisa mengelola semua orang pe kekayaan. Orang pedoi dari kecil, dari sedikit-sedikit perlahan-lahan menjadi bukit. Jadi banyak, orang bisa kelola dengan bijaksana, orang bisa melayani, orang bisa menjaga tentang kesehatan dan lain sebagainya, bisa orang bekerja, orang bisa sekolah dan lain sebagainya mencapai masa depan yang ada. Supaya pada akhirnya orang bisa menikmati kekayaan, tetapi kekayaan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ini menjadi satu sangat hal yang sangat. Bagaimana orang memahami tujuan? Ya, kembali teman-teman dalam tema ini. Apa tujuan kita? Manusia diciptakan. Tujuan manusia diciptakan, teman-teman, sejatinya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, teman-teman, tujuan manusia itu diciptakan yaitu agar supaya manusia bisa mengelola segala ciptaan. Ini mandat, teman-teman. Orang bisa lihat dalam Tuhan Cipta, dalam Tuhan pembacaan saat ini. Bagaimana Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa. Pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka mengatakan bahwa agar supaya ini Adam dan Hawa atau manusia itu bisa berkuasa atas segala ciptaan. Berkuasa atas ikan-ikan yang ada di laut, ya, burung-burung yang ada di udara, maupun binatang-binatang yang melata, yang merayap di atas bumi. Ini adalah sebuah perintah bagi manusia untuk bagaimana manusia mengelola segala ciptaan yang ada. Tetapi sangat disayangkan, teman-teman, ketika masuk abad ke-20, manusia mulai menyadari ketika Allah sebenarnya memerintahkan orang untuk mengelola, tapi manusia malah merusak alam semesta yang Tuhan berikan bagi Tuhan. Karena orang tahu bersama, ketika orang di abad ini, nah ada satupun negara, teman-teman, yang memiliki sungai yang begitu murni, yang begitu bersih, sampai ada racun. Semua sungai kotor, teman-teman, yang ada di dunia ini, semua negara ini. Begitupun tidak ada satu kota yang bebas dari sebuah kebersihan. Di mana-mana, mau kota dimanapun, teman-teman, semua banyak sekali polusi. Karena ada kendaraan yang ada. Baru ada juga perusahaan-perusahaan pabrik dan lain sebagainya. Baru belum lagi dengan penebangan hutan dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi bukti bahwa manusia perlahan-lahan memperkosa alam, ya, merusak alam, menindas alam yang sebenarnya Allah sampaikan supaya orang mengelola itu. Memang Allah berkata bahwa orang harus berkuasa atas segala ciptaan, tapi bukan berarti manusia harus dengan seenaknya memanfaatkan alam yang ada di sekitarnya, teman-teman. Ini bukan berarti saya mau sampaikan bahwa orang juga nak usah menemukan itu segala sesuatu, orang nak perlu cari atau nak perlu menikmati itu segala sesuatu. Dalam artian orang sudah perlu beli motor, orang sudah perlu beli auto supaya nak tambah-tambah polusi. Mungkin kedepannya orang nak perlu bangun pabrik dan lain sebagainya. Atau orang mungkin nak perlu menggunakan pensil, ya kan? Karena kan pensil itu hasil dari penambangan pohon dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Tetapi karena manusia telah merusak alam yang sebenarnya orang diciptakan untuk mengelola, maka di sini Allah memerintahkan orang untuk memperbaiki yang orang rusak begitu. Orang memperbaiki apa yang orang ciptakan begitu. Jadi ketika alam semua mulai rusak, orang yang mesti menjaga, orang yang mesti memperbaiki. Mulai dari hal-hal kecil, itu pungut sampah, jangan buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Itu bentuk dari bagaimana orang memanfaatkan panggilan orang untuk mengelola apa yang sudah Allah anugerahkan bagi orang. Mengelola segala ciptaan, teman-teman. Jadi segala sesuatu diciptakan untuk orang, tetapi orang juga harus memelihara, melestarikan apa yang Tuhan berikan untuk orang, bukan semena-mena orang gunakan dan sebagainya. Ya. Dan yang kedua, teman-teman, tujuan manusia itu diciptakan untuk supaya orang manusia bisa memancarkan ini kemuliaan Allah. Jadi orang manusia diciptakan oleh Allah untuk memancarkan kemuliaan Allah. Orang tahu, orang bisa lihat itu matahari, teman-teman. Kalau di siang hari ketika matahari menerangi bumi, teman-teman,
DP cahaya itu sangat-sangat besar. Toh, tapi ketika matahari itu dia mulai turun, dia mulai terbenam, maka perlahan-lahan bumi ini mulai menjadi gelap. Apa yang ada di sekitar empat orang mulai menjadi gelap. Tapi perlahan-lahan dari kegelapan itu mulai muncul sebuah terang yang tidak terlalu terang seperti matahari. Itulah bulan. Ketika bulan itu terbit, teman-teman, dia menggantikan matahari untuk memancarkan cahaya bagi orang. Dan bulan ini ketika dia memancarkan cahaya bagi orang manusia, dia hanya memancarkan 7% dari cahaya matahari. Ya, jadi memang tidak sebesar matahari kok DP cahaya, DP terang tidak sama yang sebesar matahari. Tapi bulan mampu menuntun orang untuk melakukan perjalanan kemanapun orang pergi. Oh, dengan adanya bulan biar masih sedikit gelap, orang so tahu mau berjalan di mana got, di mana jalan. Begitupun dalam orang kehidupan sebagai orang percaya, teman-teman. Diumpamakan Allah itulah matahari, ya, yang memiliki terang yang sangat besar bagi manusia. Dan manusia di sisi lain seperti bulan, teman-teman. Sekalipun cahaya yang dia pancarkan itu tidak terlalu terang, tetapi dia bisa menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam artian, teman-teman, orang sebagai manusia harus memancarkan terang Allah sebagaimana besar pun itu terang itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Yesus berkata, hendaklah orang menyatakan itu setiap kebajikan, orang kebaikan-kebaikan kepada orang lain supaya Bapa di sorga bisa dipermuliakan. Dan Yesus sendiri pada waktu dia di dunia, ketika dia menjadi manusia, teman-teman, dia memperkenalkan diri bahwa dialah, bahwa akulah terang dunia. Yesus adalah terang dunia, tapi pada saat dia naik ke sorga, dia memberikan kekuatan bagi kita ataupun teman-teman. Orang sama-sama mendapatkan kekuatan dari Kristus setelah dia naik ke sorga. Maka kita pun manusia, teman-teman, harus diperintahkan untuk bagaimana orang menjadi terang. Ya kan? Untuk bagaimana orang menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita, sesuai dengan terang Kristus itu sendiri. Jadi orang dipanggil untuk menerangi orang lain, memancarkan setiap kemuliaan yang ada pada Allah. Dan ini semua, teman-teman, hal ini hanya bisa dilakukan oleh manusia, tidak bisa dilakukan oleh binatang. Nah, ada binatang yang berbuat baik, teman-teman, kalau tidak dididik dan lain sebagainya. Ya. Suatu waktu binatang bisa berbuat jahat dan lain sebagainya. Tapi orang tidak bisa bilang orang berbuat jahat. Karena orang tidak seperti manusia, teman-teman, tidak seperti binatang. Binatang cuma insting makan dan melakukan seks. Tapi orang manusia, orang punya rasa malu, toh, punya rasa kagum, rasa takut, toh, orang punya rasa apa dan lain sebagainya. Itu nak ada pada binatang, ya kan? Binatang nak bisa mencerminkan kehidupan Allah. Ketika Allah mengatakan bahwa hanya manusia di dalam orang bacaan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Maka kehidupan kita sehari-hari harus mencerminkan pribadi Allah. Apa yang orang-orang lihat di dalam empat orang pediri saat ini, teman-teman? Ini pertanyaan. Apa yang orang lain lihat sampai hari ini yang ada di dalam empat orang pediri masing-masing? Apakah orang lain bisa melihat kebaikan Allah, kejujuran Allah? Apakah orang lain bisa melihat kerendahan hati Kristus dan lain sebagainya? Ketaatan Allah, kesetiaan Allah dan lain sebagainya. Ataukah mungkin orang-orang di sekitar empat orang hanya melihat empat orang pediri itu cuma kebencian, melihat empat orang itu kemarahan, iri hati, teman-teman, kemunafikan dan lain sebagainya. Apakah orang-orang melihat itu dalam patung pediri? Kalau orang-orang masih bisa melihat itu patung pediri, maka orang belum bisa melakukan tujuan ini. Ketika orang masih ada enggak ya iri hati? Masih, pasti. Jangan berdusta. Masih ada yang iri hati, tong lihat tompe teman banyak talenta, pasti tong masih iri hati. Orang lihat tompe teman-teman hidup kekayaan, hidup nyaman, bisa makan enak, pakai baju mahal dan lain sebagainya, orang masih iri hati. Sama-sama orang beribadah, ketika pulang mungkin karena bagus seduta lebih dan sebagaimana orang menyimpan kebencian terhadap orang lain. Dan orang lain bisa melihat itu, teman-teman. Ya, ketika orang iri hati, ada sikap-sikap yang orang tunjukkan bahwa orang memang iri hati. Ketika orang benci orang, ada sikap-sikap yang orang tunjukkan. Kalau mungkin laki-laki, remaja, pemuda, ya mungkin baku bagi, ya bakalai dan lain sebagainya. Kalau perempuan, ya itu baku-baku fitnah, toh, baku caci maki lewat status dan lain sebagainya. Ketika orang lain masih bisa melihat hal itu, jangan pernah berharap teman-teman bisa melaksanakan tujuan ini. Tidak bisa. Karena orang-orang yang melakukan tujuan ini, teman-teman, hidupnya itu memang seperti Allah.
segambar dan serupa dengan Allah. Kalau di dalam perjanjian baru, serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman, tujuan hidup, tujuan manusia diciptakan itu adalah menjadi wadah menampung anugerah. Jadi anugerah. Jadi teman-teman, yang ketiga yang menjadi tujuan manusia diciptakan untuk menjadi wadah menampung anugerah daripada Allah. Ya. Orang harus menyadari hal ini teman-teman. Ya. Orang itu hidupnya kayak sebuah gelas, ya, atau mungkin kayak tempat ini teman-teman, yang perlahan-lahan di mana botol ini harus diisi hand sanitizer. Oh, isi terus perlahan-lahan dia naik sampai penuh. Orang hidup begitu, orang hidup mengalami kekosongan, maka orang hidup itu perlu anugerah daripada Allah. Anugerah Allah yang mengisi dalam orang hidup. Ketika dia penuh, di saat anugerah itu penuh di dalam orang diri, maka orang bisa membagikan itu untuk orang lain. Ketika Tuhan menganugerahkan orang talenta, potensi dan lain sebagainya, perlahan-lahan ketika dia penuh, orang bisa mengajar orang lain bermain gitar, bernyanyi dan lain sebagainya. Orang bisa membagi anugerah yang ada pada orang lain. Orang bisa membagi ketika Allah menganugerahkan orang kesehatan, kekuatan, orang bisa memakai orang hidup untuk menolong orang lain, berbuat baik terhadap orang lain. Allah memberikan kekayaan, orang bisa membantu orang-orang lain, memberi persembahan kepada Allah dan lain sebagainya. Ketika orang mengalami kepenuhan atas anugerah Allah, maka orang hidup harus bermohon, teman-teman. Anugerah itu harus bermohon kepada Allah supaya Allah memberikan anugerahnya bagi orang percaya. Ya. Kalau orang tidak hidup tanpa anugerah, teman-teman, orang hidup tanpa Allah, maka sampai kapanpun orang akan mengalami kekosongan. Seperti yang kita katakan tadi, biar ngoni menjadi kaya bagaimanapun, ngoni petalenta bagaimana sempurna, teman-teman tidak akan pernah puas karena tidak mendapatkan anugerah. Orang yang mendapatkan anugerah, teman-teman, hidupnya tidak akan seperti orang lain. Orang yang mendapatkan anugerah akan selalu merasa ada yang kurang di dalam dirinya. Orang yang mendapatkan anugerah itu merasa dirinya selalu terbatas. Dalam artian ini membuat supaya apa? Orang tidak menjadi sombong begitu. Ya, anugerah yang bikin orang tidak jadi sombong. Ya, orang tahu siapa kita boleh kaya, siapa kita boleh bermain gitar, siapa kita boleh bermain musik, siapa kita boleh melayani dan sebagainya. Oh, karena anugerah, bukan karena tapi kehebatan, bukan karena tapi kemauan, kerinduan dan lain sebagainya, tapi karena anugerah. Anugerah menyadarkan orang supaya setiap orang itu rendah hati. Setiap orang tidak hidup dalam keegoisan, tapi orang hidup dalam kehidupan sebagai remaja khususnya dalam pelayanan yang ada. Orang berjalan bersama, saling topang menopang dalam pelayanan, membangun kesatuan, persatuan yang ada. Kalau membangun kesatuan teman-teman, itu dia dalam artian orang di sini ada yang saling iri hati, dan ada yang baku benci, dan ada yang baku tidak suka. Maka buktinya seperti itu, kakak-kakak saja sering kali begitu. Oh, melayani sama-sama, maka belum tentu sama-sama mengasihi. Karena pelayanan tompe kewajiban. Maka kalau bilang mengasihi susah. Ketika orang lain bikin salah, pat orang. Atau bikin tersinggung, pat orang. Tapi orang tetap melayani. Maka susah untuk mengasihi. Kakak-kakak belum tentu juga mengasihi semua remaja yang ada. Tetapi kakak-kakak selalu terus senantiasa diperlengkapi. Perlahan-lahan mengenal teman-teman remaja. Perlahan-lahan membangun kesatuan dengan remaja. Karena itu kalau ada kakak-kakak badekat supaya mau bantu teman-teman dan lain sebagainya, jangan malu. Jangan menolak, jangan lari. Karena mungkin orang nak enak mau badekat patu kakak, karena begini dan lain sebagainya. Jangan takut teman-teman. Orang harus bangun kesatuan itu supaya orang bisa memenuhi hidup orang dengan anugerah. Dan yang terakhir teman-teman, tujuan manusia diciptakan itu melakukan kehendaknya. Jadi orang tujuan hidup terakhir teman-teman adalah melakukan kehendak Allah. Cuma itu sebenarnya. Bagaimana orang bisa melakukan kehendak Allah? Ya hidup ini. Bikin semua yang ada di sini begitu. Nggak sulit tuh teman-teman. Orang melakukan kehendak Allah, melaksanakan rencana Allah itu cuma hidup dengan ini begitu. Itu orang hidup keseharian, hari-hari bagaimana orang dimanapun orang berada, orang hidup sesuai dengan ini, sesuai dengan kebenaran. Itulah cara untuk bagaimana orang menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau orang hidup di luar ini teman-teman, jangan pernah berharap orang melakukan kehendak Allah sekalipun yang orang lakukan itu kebaikan. Karena di dalam kebaikan pun orang bisa jatuh ke dalam dosa. Oh, dosa itu kan bukan cuma di saat orang mencuri, di saat orang membunuh,
di saat orang melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Tapi kebaikan pun bisa menjadi dosa bagi orang manusia ketika kebaikan yang orang lakukan menggantikan posisi Allah. Gitu. Oh, orang suka tolong orang suka kasih doi pak orang, tapi seringkali dalam hal ini orang suka supaya orang lain lihat orang teh kebaikan. Entah itu orang mau foto kek, mau posting di Facebook, orang dah sementara kasih bantuan ke orang lain dan lain sebagainya, toh. Atau nak tak suka supaya tuh cowok yang tak suka dalia kita ada babaya pada petamang dan lain sebagainya. Itu bukan lagi kebaikan teman-teman, itu dosa. Karena seharusnya orang coba berbuat baik. Kalau teman-teman mau bikin kebaikan apapun, seharusnya orang yang orang dah bikin akan berbuat baik, dia semakin memuji Tuhan, dia semakin mengenal Tuhan. Bukan tuh orang berbuat baik pada orang itu kan tuh orang puji-puji pada orang, bukan itu kebaikan teman-teman. Ya. Orang harus semakin memuliakan Tuhan lewat tompek kehidupan, lewat orang kebaikan. Jadi orang hidup bukan untuk diri sendiri. Sekali lagi orang hidup bukan untuk di sini, tapi hidup untuk bagaimana melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga orang bisa menjawab setiap tujuan yang ada pada orang manusia ketika Allah menciptakan, yaitu mengelola segala ciptaan, memancarkan kemuliaan Allah, menjadi wadah untuk menerima anugerah Allah, dan yang terakhir melakukan kehendak Allah. Keempat hal ini adalah perwujudan dari torang manusia sejak remaja bisa bagaimana menjalani sebuah kehidupan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu ketika kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu dengan waktu yang lama. Mungkin ada kami yang sudah mulai ngantuk, mulai rasa bosan, tetapi karena Roh Kudus bekerja, memampukan kami untuk tetap bertahan sampai saat ini, supaya kami bisa pulang Tuhan dengan tidak sia-sia. Tetapi banyak hal yang boleh kami bawa pulang, banyak hal yang boleh menambah pengetahuan kami, banyak hal yang boleh memperlengkapi perjalanan kehidupan kami saat ini, tetapi juga untuk kedepannya. Di mana sebagai orang percaya, khususnya sebagai manusia Tuhan, di dalam hal ini kami bisa memahami hakikat kami, alasan kenapa Allah menciptakan kami semua. Supaya ternyata kami diciptakan untuk bagaimana kami menjadi representatif sorga, menjadi wakil Allah yang senantiasa hidup berdasarkan tujuan